Shalom teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Mari sama-sama sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita mengambil waktu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online dari rumah kami masing-masing. Sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu tanpa anugerah maka kami tidak akan mungkin bisa datang masuki hadirat-Mu yang kudus itu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu saja. Bukan karena suara kami, bukan karena pujian kami, tapi karena perkenanan-Mu saja bagi setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur hari ini boleh datang beribadah kepada Allah. Mari sama-sama kita datang dan menyembah Allah kita dengan sungguh-sungguh karena Allah layak untuk kita sembah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that make this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am
Betapa besar anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Kita hanya debu yang tidak berharga, tetapi Allah mau menyelamatkan kita. Mari kita pujikan lagu Broken Vessels sebagai pengingat akan besarnya anugerah Allah bagi kita. Imam percaya kita adalah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap dari kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini semakin menguatkan iman kita dalam Yesus Kristus. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior.
Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap dari kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan juga menaati, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, Koko mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Keluaran 4, ayat yang pertama sampai 17. Keluaran 4 ayat yang pertama sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara kepadamu bagi bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Teman-teman semuanya, Koko percaya setiap dari kita pasti familiar dengan ungkapan ini, yaitu hidup ini ibarat roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ungkapan ini menyatakan suatu kebenaran bagaimana hidup manusia ini itu terus berubah, tidak ada yang stagnan, tidak ada yang tidak berubah sama sekali dalam hidup ini. Orang yang dulunya mungkin baik, kita kenal, orang ini tuh baik. Tidak ada yang menjamin 10 tahun ke depan dia tetap menjadi orang yang baik. Mungkin saja dia sudah berubah menjadi orang yang tidak kita kenal seperti dulunya. Atau orang yang sekarang ini mungkin kelihatannya jahat, di penjara karena perbuatan jahat. Belum tentu selama-lamanya dia menjadi orang yang jahat. Bisa saja 10 tahun ke depan dia berubah menjadi baik dan hidupnya itu berdampak, memiliki dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Koko bisa bilang tidak usah menunggu 10 tahun. Tiap detik saja di hidup kita selalu ada yang namanya perubahan. Bumi yang terus berputar pada porosnya, kemudian mengelilingi matahari, tumbuh-tumbuhan yang terus mengalami pertumbuhan dan berbagai macam perubahan-perubahan lainnya dalam hidup ini. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan demikian, tidak ada yang pasti dalam hidup ini selain perubahan itu sendiri. Teman-teman, pertanyaannya adalah apakah yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi perubahan?
ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini? Apakah kita akan menghadapi perubahan tersebut dengan berani, dengan suatu keberanian, oke, aku akan menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidupku? Atau kita menjadi takut, kita tidak berani melangkah ke depan? Kau pernah bertemu dengan seorang pemuda, kemudian kau ngobrol-ngobrol dengan dia. Dalam obrolannya tersebut dia bercerita bagaimana dia ini tuh ingin meninggalkan pekerjaan yang sekarang, resign dari pekerjaan yang sekarang, ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia. Tetapi dalam ceritanya itu dia bercerita gimana dia tidak berani melangkah karena ini adalah suatu perubahan yang besar dalam hidupnya. Ada banyak hal sekali yang ia pertimbangkan, yang ia pikirkan dan ia khawatirkan. Dalam percakapan tersebut dia banyak sekali tanya sama Koko gini, gimana ya kalau misalnya yang aku lakukan ini tuh salah, benar enggak ya yang aku lakukan ini, kedepannya apakah ini akan sesuai dengan keinginanku atau enggak? Dalam percakapan tersebut Koko bisa melihat bagaimana dia itu ingin memastikan bahwa kedepannya itu semuanya itu baik-baik saja, kedepannya itu semuanya bakal sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tetapi hidup tidak seperti itu, bukan? Hidup ini tuh kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita baru tahu apa yang akan terjadi kalau kita melangkah, kita mengambil langkah, kita menjalani prosesnya, kita baru tahu nanti ke depannya itu akan seperti apa. Teman-teman, apakah yang akan menjadi respon setiap dari kita ketika kita menghadapi suatu perubahan dalam hidup ini? Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat dalam Ulangan 4 ayat yang pertama sampai 17 yang menjadi landasan firman Tuhan hari ini. Kita melihat ini adalah perubahan yang ketiga kalinya yang terjadi dalam kehidupan Musa. Perubahan yang pertama, kita melihat bagaimana dari anak orang Yahudi dia menjadi anak angkat Firaun. Itu adalah perubahan yang pertama dalam hidupnya ketika dia bahkan masih bayi, belum tahu mungkin mana yang benar, mana yang salah, masih sangat kecil sekali. Dia sudah mengalami perubahan status itu. Anak orang Yahudi, anak orang Israel menjadi anak angkat Firaun. Kemudian perubahan yang kedua, bagaimana dia sudah menjadi pangeran Mesir. Dari pangeran Mesir kemudian menjadi seorang gembala. Dan hari ini kita melihat perubahan yang ketiga yang dialami oleh Musa. Dari seorang gembala, dia diutus Allah untuk membebaskan orang Israel. Setelah 40 tahun menjadi seorang gembala, kita melihat bagaimana Allah meminta dirinya untuk kembali ke Mesir, ke tempat di mana nyawanya itu hampir saja hilang. Dan kita dapat melihat bagaimana respon pertama yang diberikan oleh Musa adalah menolak perintah Allah tersebut. Ya enggan, ia tidak mau kembali ke Mesir lagi. Meskipun mungkin dalam hatinya kita bisa melihat dia juga rindu umat Israel itu bisa dibebaskan. Kalau misalnya kita lihat kan, kita melihat di pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua bagaimana dia membunuh orang Mesir karena berlaku jahat kepada orang Israel. Di sini kita melihat dia juga rindu orang Israel itu bisa terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi Musa tidak berani menghadapi perubahan yang ketiga ini. Tapi hari ini kita akan melihat dari percakapan antara Allah dan Musa ada tiga prinsip yang perlu kita pahami, perlu kita jalani, perlu kita hidupi ketika kita menjalani hidup setiap dari kita. Karena perubahan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupannya Musa, tapi kehidupan setiap dari kita juga dipenuhi dengan berbagai macam perubahan. Prinsip yang pertama adalah percayalah kepada penyertaan Tuhan. Ini adalah hal pertama yang perlu kita lakukan dalam hidup setiap dari kita. Kita perlu percaya bahwa Allah menyertai setiap dari kita. Kalau misalnya kita lihat dalam Keluaran 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini adalah respon pertama, langsung menolak perintah Allah, permintaan Allah. Tapi yang menarik seperti ini, dari percakapan antara Musa dan Allah, di sini kita melihat bagaimana Musa itu cuma kasih satu keberatan aja, satu penolakan aja terhadap perintah Allah itu. Tetapi kalau misalnya kita baca tadi dari pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di sana kita menemukan bagaimana Musa cuma ngomong sekali, Allah langsung kasih 3 jawaban, 3 tanda bagaimana dia menyertai Musa. Tanda yang pertama, kita tahu bersama-sama tongkat menjadi ular. Kemudian tanda yang kedua, tangan yang dimasukkan ke saku, kemudian dipenuhi dengan sakit kusta.
Yang ketiga, bagaimana air dari sungai Nil ketika dicurahkan ke tanah menjadi darah. Dan kalau misalnya kita melihat struktur dari jawaban Allah itu sebenarnya tidak memberikan kesempatan kepada Musa untuk menyela jawaban darinya. Dari tanda yang pertama, kedua, tanda yang ketiga. Di sana kita melihat bagaimana Allah langsung berkata, oke, ini tandanya. Ini tandanya, tanda pertama ini, tanda kedua ini, tanda yang ketiga itu seperti ini. Kita sekarang yang ada di dunia sekarang ini yang hidup di abad ke-21 ini, kita ini tuh seakan-akan sebagai pembaca ditunjukkan bagaimana Allah itu tahu. Musa itu pasti, Tuhan janganlah, aku keberatan ini. Jadi Allah langsung kasih nih 3 tanda tak tunjukin. Nih aku pasti menyertai engkau dalam menjalani panggilan ini. Kalau engkau taat menjalani perintah ini, aku ada bersama denganmu. Dan angka 3 ini merupakan angka yang menunjukkan kesempurnaan bagi orang Yahudi. Jadi melalui ini Allah seakan-akan menunjukkan bagaimana dia itu pasti ada suatu kepastian bahwa ia akan menyertai Musa dalam misi membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Musa tidak yakin bahwa orang-orang Israel bisa langsung percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan langsung menunjukkan ini 3 tanda ini. Kamu ngomong aja ke orang Israel, pasti orang Israel akan percaya bahwa aku telah menampakkan diri kepadamu dan aku yang menyertai dirimu dalam misi pembebasan ini. Ketika kau membaca firman Tuhan ini, mempersiapkan khotbah ini, kau teringat bagaimana dulu kau meminta 3 tanda juga. Dari SMA kemudian kau masuk ke seminari, ke sekolah teologi. Kau bilang, Tuhan kasih 3 tanda, kalau memangnya aku selesai dari SMA langsung masuk ke seminari. Terus kemudian Tuhan kasih 3 tanda. Tanda yang pertama, ketika kau saat teduh, kau baca Alkitab dari Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu tentang kekhawatiran. Dalam perenungan tersebut Tuhan bilang sama kau, sudah apalagi yang kamu khawatirin? Kamu khawatir sama hidupmu, nanti tidak terjamin aku Allah, aku beserta denganmu. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, waktu Koko ngobrol-ngobrol sama mamanya Koko tanya seperti ini. Jadi panggilan hidupmu itu apa? Kemudian Koko bilang seperti ini. Aku mau pekerjaan yang tidak mengganggu pelayananku. Kemudian mamanya Koko langsung bilang gini, ya sudah kalau gitu jadikan pelayananmu itu pekerjaanmu. Ketika Koko mendengarkan itu, oh iya benar juga ya, kalau memang mau melayani Tuhan di gereja, tidak mau terganggu, ya itu yang harus dijadikan kerjaan utamanya. Dan yang terakhir tandanya adalah bagaimana ketika Koko melayani anak-anak, itu ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengatakan ini yang perlu kamu lakukan, yang harus kamu lakukan dalam hidupmu. Dan dari 3 tanda itu Koko akhirnya yakin, oke, dari SMA langsung masuk ke sekolah teologi. Perubahan yang besar. Tapi Koko yakin ada Allah yang menyertai hidupnya Koko. Dan ini pula yang perlu kita pikirkan, perlu kita percayai, perlu kita yakini dalam hidup ini. Bagaimana dalam setiap perubahan yang terjadi, kita perlu percaya, kita perlu yakin bahwa ada Allah yang menyertai hidup setiap dari kita. Koko ulangin sekali lagi, dalam setiap perubahan yang terjadi, percaya dan yakinlah bahwa ada Allah yang menyertai hidup setiap dari kita. Ketika kita meyakini ini, hal ini akan memudahkan setiap dari kita untuk melangkah menjalani proses perubahan tersebut. Lalu hal yang kedua yang perlu kita pahami, bagaimana kita perlu yakin bahwa Allah bukan hanya akan menyertai kita, tapi Allah juga akan memperlengkapi setiap dari kita. Kalau misalnya kita membaca lagi, kita melihat bagaimana setelah Allah menunjukkan tandanya 3 tanda yang sangat luar biasa sekali, bagaimana dia pasti akan menyertai Musa. Musa masih menolak perintah Tuhan itu. Dia memberikan alasan yang lain lagi. Dia bilang, aku ini tuh bukan pemimpin yang cakap berbicara. Aku ini tuh tidak pandai bicara, aku ini berat lidahnya, berat mulutnya. Tapi inilah yang Tuhan katakan kepada Musa. Dalam Keluaran 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dengan kata lain, Tuhan itu ingin berkata demikian sama Musa. Oh, itu toh keberatanmu ya, enggak apa-apa, kamu tetap pergi, enggak apa-apa.
nanti aku akan memperlengkapi dirimu, aku akan mengajar engkau supaya engkau tahu apa yang harus kau katakan kepada Firaun dan juga bangsa Israel. Dan yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat dari jawaban Allah terhadap Musa ini tuh baru akan lihat penyertaan Tuhan. Baru akan mengetahui bagaimana Allah akan menyertai kehidupannya, memperlengkapi dirinya, bagaimana dia akan diajarkan oleh Allah supaya mengatakan apa yang benar kalau dia itu taat. Kalau dia menjalani panggilan tersebut. Dengan kata lain, Musa harus menjalani prosesnya terlebih dahulu, baru ia dapat mengetahui betapa besar Allah yang telah memerintahkan dia untuk memasuki Mesir, membebaskan orang-orang Israel. Teman-teman semuanya, seringkali dalam hidup ini ketika kita menghadapi suatu perubahan, hal yang membuat kita takut melangkah itu adalah karena kita ini tuh maunya tuh semuanya itu pasti-pasti aja ke depannya. Kita ingin mendapatkan kepastian terlebih dahulu, baru kita akan melangkah ke depan. Benar enggak? Yang membuat kita itu takut menghadapi apa yang akan terjadi esok hari adalah kan kita enggak tahu. Kita khawatir ada hal-hal yang tidak pasti ke depannya itu. Kita ingin mengetahui, kita ingin yakin terlebih dahulu bahwa ke depannya itu semuanya akan baik-baik saja. Tapi masalahnya seperti ini, seringkali kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang kita alami itu suatu hal yang kita terlalu pikirkan berlebihan dan ternyata tidak pernah terjadi dalam hidup ini. Dan hal tersebut itulah yang melumpuhkan kita sehingga kita tidak berani melangkah maju ke depan. Kau coba bayangkan bayangannya itu seperti ini. Misalnya kita dari satu tempat, satu A, kita harus menyeberangi jembatan untuk pergi ke tempat B. Dan jembatan itu bawahnya itu adalah jurang yang sangat besar sekali. Nah yang terjadi adalah kalau kita itu takut, kita tidak akan melangkah. Kita pikir, aduh jembatannya ini kuat atau enggak ya. Jembatannya ini tuh mampu enggak ya menopang berat badanku yang besar seperti ini. Kalau kita ketakutan, kita tidak tahu, kita merasa aduh khawatir ini kuat atau enggak, ya kita tidak akan melangkah kemana-mana. Kita baru tahu jembatannya ini kuat atau enggak, ya kalau misalnya kita berjalan melalui prosesnya itu dari tempat A ke tempat B, baru kita tahu pada akhirnya oke, jembatannya ini kuat. Seperti itu. Nah begitu juga dengan kehidupan setiap dari kita. Ke depan kita tidak tahu. Ya, karena memang kita bukanlah manusia yang maha tahu, maka dari itu kita perlu menjalani prosesnya ini. Prosesnya kita jalani baru kita tahu akhirnya itu seperti apa. Yang aku pernah berpikir juga, kenapa ya kok orang ini tuh banyak sekali yang takut menghadapi masa depan. Ketika ada hal-hal yang berubah, ketika ada hal-hal yang tidak pasti. Kemudian kok coba pikir, kok renungin, oh ya karena kita tidak maha tahu. Kita tidak tahu apa itu yang ke depan itu seperti apa, jadinya ya sudah kita tidak berani untuk melangkah ke depan. Tapi kok kemudian tanya, kenapa ya kok misalnya seperti itu Tuhan kok tidak kasih aja, wes manusia maha tahu gitu loh, jadi tahu apa yang ke depan itu terjadinya seperti apa. Kok pikir, kok renungin lagi, kok temu jawabannya. Karena kita tidak maha kuasa, itu masalahnya. Kita sudah tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kalau kita tidak punya kuasa untuk mengubah apa yang ke depan, apa gunanya? Yang ada malahan kita menjadi takut. Kalau kita tahu, oh nanti kita ketemu sama orang itu, kita bakalan dibully. Oh nanti kita ketemu sama orang itu, kita bakalan dipukul. Terus lalu apa gunanya kalau kita sudah tahu semuanya itu? Kita juga tidak maha kuasa, kita tidak memiliki kuasa untuk mengubah semuanya itu, membuat event tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi setiap dari kita. Teman-teman semuanya ingat, kita perlu mengingat bahwa kita ini cuma manusia yang terbatas saja, kita tidak maha tahu. Ketika kita menyadari jati diri kita sebagai manusia yang terbatas, tapi kita tahu juga kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Nah, ketika kita menyadari hal tersebut, kita menghidupi hal tersebut, baru di situ kita akan menjalani suatu hidup yang sebagaimana mestinya. Dan prinsip yang kedua ini mengingatkan setiap dari kita bagaimana hanya ketika kita melangkah, hanya ketika kita menghadapi perubahan tersebut, kita berani take the challenge, barulah kita akan melihat bagaimana Tuhan, Allah itu pasti akan memperlengkapi kita dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Lalu yang ketiga yang perlu kita lakukan, melangkah dengan iman.
Ini adalah hal yang ketiga yang sangat penting sekali. Percuma kalau misalnya kita cuma tahu aja Allah menyertai. Kita tahu Allah pasti akan memperlengkapi. Tapi cuma sampai di sini aja. Knowledge saja, cuma sekedar tahu aja. Tapi tidak sampai di sini membuat kita untuk berani melangkah ke depan. Semuanya akan percuma. Kita perlu melangkah dengan iman. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh Musa. Allah sudah kasih tahu dia akan menyertai dirinya. Allah sudah kasih tahu dia akan memperlengkapi Musa dalam menjalani misi pembebasan orang Israel ini. Tapi Musa tetap menolak. Musa berkata demikian di ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di sini kita melihat sekali lagi Musa menolak panggilan Allah tersebut. Tetapi di sini kita melihat kali ini Musa sudah tidak memiliki alasan yang logis, alasan yang masuk akal. Kalau yang pertama dia bilang, Tuhan nanti orang Israel tidak percaya, gimana caranya? Mereka tahu kalau aku ini emang diutus oleh engkau. Kalau mereka bilang, bohonglah, kamu ngomong-ngomong aja, tapi Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan kasih jawabannya. Setelah itu Musa kasih alasan yang logis lagi buat kita, ya logis lah. Aku bukan pemimpin yang pandai ngomong, Tuhan jangan utus aku. Tuhan kasih lagi, aku akan menyertai, aku akan memperlengkapi engkau. Yang ketiga, Musa cuma bilang, weslah Tuhan, ojo aku. Kenapa? Ya karena memang Musa tidak mau. Maka dari itu alasannya tidak logis sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Karena pada intinya dia tidak mau. Jadi mau Allah itu meyakinkan, menunjukkan kuasanya bagaimanapun juga, ia tidak akan pernah menaati perintah Allah tersebut. Dan kita melihat bersama-sama tadi bagaimana Allah pada akhirnya marah kepada Musa. Bisa dibilang Allah itu deketan kepada Musa. Aku sudah meyakinkan, aku sudah menunjukkan penyertaanku kepadamu, tapi engkau tetap tidak mau taat kepadaku. Dan ini yang perlu kita ingat. Ketika kita melangkah dengan iman, kita perlu tahu bagaimana bukan karena semuanya itu akan baik-baik saja. Kita perlu belajar melangkah dengan iman bukan karena semuanya akan baik-baik saja, tetapi karena kita tahu siapa yang beserta dengan setiap dari kita. Itu yang jauh lebih penting. Ketika kita belajar melangkah, kita mengambil satu hal, kita mengakui ke depannya aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku cuma tahu aku mengambil langkah ini dengan pertimbangan yang sudah aku pikirkan selama ini. Ke depannya apakah semuanya akan baik-baik saja? Enggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan yang tahu itu, dialah yang beserta dengan setiap dari kita. Kita perlu meyakini hal ini, apalagi ketika kita sadar sebagai anak-anak Tuhan, Yesus Kristus telah menyelamatkan setiap dari kita. Dia telah menebus hidup kita, dan dalam anugerahnya, dia berkata, akulah Allah yang Immanuel. Aku beserta dengan dirimu kemanapun engkau pergi. Dan biarlah ini menjadi keyakinan setiap dari kita. Ke depan akan ada banyak sekali perubahan dalam hidup ini. Kita tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan, perubahan-perubahan apalagi yang akan kita alami dalam hidup setiap dari kita. Tapi yakinlah, percaya, yang pertama, Allah pasti akan menyertai setiap dari kita. Yang kedua, Allah pasti akan memperlengkapi setiap dari kita, menjalani setiap hal dalam hidup setiap dari kita. Lalu yang ketiga, melangkahlah dengan iman. Karena kita tahu siapa yang beserta dengan setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi satu keyakinan bagi setiap dari kami. Ketika kami tahu Engkau menyertai kami, Engkau memperlengkapi kami, biarlah kami belajar untuk berjalan dengan iman. Percaya kepadamu, karena Engkau sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ucapan syukur adalah satu-satunya hal yang dapat kita berikan kepada Allah. Mari kita siapkan persembahan kita untuk memberikan yang terbaik kepadanya saja.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan, jauh dari segala kebaikan, kasih yang Kau nyatakan bagi setiap dari kami. Tapi biarlah persembahan ini menjadi rasa syukur kami kepadamu. Kau yang terima, Kau yang pakai supaya menjadi perluasan kerajaan melalui gerejamu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, aku mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semuanya pulang, jadilah berkat dimanapun kalian berada. Kiranya setelah kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kita bisa menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.